Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik teman-temanku, burung gelatik makan ketumbar. Teman-teman yang cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Gitu dong, gitu aja masih pagi dan ngantuk. Udah pada sarapan belum? Kita langsung aja ya dengan tema kita hari ini. Umi dikasih amanah, perlukah kita bermazhab? Yang pertama, mazhab itu apa sih? Gitu kan ya. Mazhab itu adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi mazhab itu pikiran yang keluar dari mujtahid. Apa itu mujtahid? Orang yang mengambil pendapat namanya mujtahid. Pendapatnya namanya ijtihad, orangnya mujtahid gitu ya. Di dalam mazhab ini ada fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Nah, jadi mazhab itu hasil pikir daripada 4 mazhab, misalnya berarti 4 orang imam besar, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jadi pendapat-pendapat beliau disebut dengan mazhab, jadi hasil pikiran. Karena kalau ngaji itu kudu ada 4 tingkatan. Yang pertama, orang itu ngaji tingkatannya dia mujtahid. Apa mujtahid? Orang itu sudah bisa diambil pendapatnya karena dia udah hafal Quran, udah hafal hadis. Contohnya Imam Syafi'i, umur 9 tahun sudah hafal Quran. Keren gak? Kita hafal Quran, Al-Fatihah doang. Di Imam Syafi'i. Di mujtahid itu tingkatan orang yang kalau ngaji dia sudah bisa kita terima pendapatnya. Mungkin kalau zaman sekarang ini mungkin pendapat dari Majelis Ulama Indonesia. Karena di situ para ulama kumpul di situ. Atau disetujui oleh Kementerian Agama misalnya gitu. Mujtahid, kita ada nggak di situ? Nggak ada, karena kita bukan penghafal Quran, penghafal hadis, apalagi ulama besar yang bisa memberikan fatwa besar. Nah, agak ke bawah sedikit, namanya orang belajar itu mutabi. Apa itu mutabi? Orang yang ikut tapi harus tahu dalil. Kenapa sih teman-teman soleh di sini pada pakai jilbab? Karena mutabi, ikut apa? Surat An-Nur ayat 31. Mutabi itu itiba. Apa tuh itiba? Oh, saya karena tahu dari surat An-Nur 31, makanya saya pakai jilbab. Oh, saya kenapa berkurban? Karena saya tahu dari Quran, saya ikut Quran. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika. Jadi ibu-ibu tuh ngaji, teman-teman tuh ngaji, kenapa? Diamalkan karena saya ikut daripada Al-Quran. Jadi namanya mutabi. You understand? Nah, itu apa dalilnya jadi mutabi? Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Beri buka Ibu Liza yang cantik Majalita. Ini baru dari surat An-Nur tadi. Kalau An-Nur kan karena pakai jilbabnya, tapi disuruh ngikutnya ayat 31. Oke, saya baca ya. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah olehmu akan daku. Tentu Allah akan cinta kepadamu dan akan mengampuni segala dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu cinta pada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti ittiba. Orang tingkatan pertama mujtahid, kita nggak ada di situ, kita bukan ulama. Tingkatan kedua mutabi, ngaji tapi ngikut dalil. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Orang tuh kalau ngaji atau dia nggak ngaji, muqallid. Apa muqallid? Ngikut-ngikut doang tapi nggak ngerti kenapa. Kenapa kamu ngikut? Gua nggak tahu, ibu ikut aja. Karena ngetren aja ngetren. Kalau ke sini orang ke kanan, dia ke kanan, orang ke kiri, muqallid, taklid. Ngikut tanpa ada dijerumusin kemana, ngikut aja. Bisa. Karena saya masih menarik ya. Karena saya sudah tua. Kan kalau kata surat 24 ayat 60, kalau udah tua nggak apa-apa. Masih cantik, Mams. Oh, aku masih cantik. Terima kasih. Sufaha surat Al-Baqarah. Ayat berapa, Bu? Nah, kita buka dulu, saya juga cari sendiri. Ibu kalau bisa cari sendiri ya, Bu ya. Jangan gantung sama saya dong. Saya rawat banget sih. Buka surat juga, buka ayat juga. Please deh. Repotin banget sih kalian. Gini ya. Ada di sini dibilang sufaha gitu loh. Mana ya?
Oh ya, ayat 13. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha, gitu ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, apakah kita mesti beriman seperti orang-orang bodoh itu? Tetapi mereka tiada mengetahui. Kita disuruh beriman sampai ke orang-orang awam itu. Hello, sufa itu awam, gak ngerti, bahkan gak mau belajar dan gak mau dikasih tahu. Jangan sampai kita jadi orang sufaha, gak mau belajar, gak mau tahu, kadang-kadang sok tahu. Mudah-mudahan kita minimal mutabi, ngaji dan ngikut apa yang. Nah, disinilah berperannya mazhab. Selanjutnya next, asik, sombong mak. Mazhab ayo. Apa yang jadi sebenarnya? Satu copot. Gak apa-apa, ini hanya acting. Siapa tahu produser ada yang tertarik kan? Mazhab merupakan salah satu istilah dalam ajaran Islam yang dipahami sebagai aliran atau haluan. Mazhab memiliki keterkaitan dengan hukum fikih yang dikembangkan oleh seorang imam mujtahid. Jadi biasanya mazhab itu fikih. Fikih itu apa sih? Hukum syariat. Hukum syariat itu apa sih? Sholat, syahadat, puasa, zakat, pakai jilbab, wajibnya. Nanti mazhabnya apa nanti? Seperti umi dikebelakangin, apa terdepanin, apa pakai cadat, itu udah ke fikih. Tapi makainya, kewajibannya, Qur'annya, tauhidnya. Why? Caranya terserah Anda. Mau pakai yang bros segede nampak, mau pakai jarum pentol di sini, yang kalau diangkat ini bumpi bogel. Ya kan pakai jarum pentol, angkat ini. Oke, di mazhab itu ke fikih ya. Kalau ke akidah tauhid biasanya aliran. Aliran apaan tuh? Berarti tauhidnya yang terganggu. Kalau mazhabnya apa? Berarti fikih. Next. Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktek agamanya benar. Betul. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul al-mazhab yang diyakini. Jadi, mazhab itu perlu. Why? Bingung kan kameranya? Surat 4 ayat 16. Penting bermazhab karena beda tempat, beda cara. Surat 4 ya, Mi. 64 cintaku Manjalita, ya. Jangan sampai sepatu gue ketinggalan nih. Cinderella. 64 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah mastata'tum. Oke. Artinya, apa artinya, Ci? maka bertakwalah kepada Allah seberapa kesanggupan kamu. Dengarkanlah serta taatilah dan nafkahkanlah, karena ketaatan itu adalah baik bagi jiwa kamu. Dan barang siapa diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Cakep. Jadi ada pada ngantuk, nggak di pojok ngantuk, nggak di pojok lagi tidur apa ngiler. Kalau tidak serius, jadi nggak begitu nggak bang. Fattakullah mastata'tum, bertakwa kamu sesuai dengan kesanggupanmu. Tuh 2, 3. Kesanggupanmu. Cakep. Kenapa kita bermazhab perlu? Karena sih beda tempat, beda kesanggupan. Apa sih contoh-contoh berbeda mazhab berbeda itu? Kita udah tahu dong mazhab kita di sini yang kita tahu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ya walaupun kadang-kadang teman-teman suka pakai imam satu lagi, Imam Arifin. Katanya gini, aku belum nikah Umi, cariin aku imam dong. Oh imam mana? Maliki apa Hanafi? Imam suami. Oh, gue pikir imam samudra. Cuma banyak soalnya. Oke ya. Jadi bermazhab itu penting dan sangat perlu dalam beragama. Contoh, apalagi nih kalau kita bermazhab akan berbeda. Nanti kita kupas. Next, asik. Cepat amat deh. Mohon kita di orang kantor Indonesia cepat gitu. Coba sama fotoin dong, saya pun begini nih. Hah? Bu dosen nggak ada dosennya. Emang kakak nggak bawa HP? Foto, video, tumbenan lu begini. Kayak gue pinter banget gitu kayaknya. Saya banget pinter banget ya kan. Secara kan jemaah gue pinter-pinter. Kalau kalian S1 S2 berarti gue gurunya S2. Gue S3 dong.
syukur sempat sekolah. S3, syukur sempat sekolah. Perbedaan aliran lebih banyak berhubungan dengan masalah akidah dan teologi, sedangkan perbedaan mazhab lebih banyak berhubungan dengan masalah fikih dan hukum Islam. Mazhab salah satunya teman-teman udah tahu lah ya. Oh, kalau kita ikutin Imam Syafi'i pakai kunut sholat subuh. Oh, kalau kita ikutin Imam Maliki nggak pakai kunut, itu artinya mazhab. Penting nggak? Ya boleh kalau teman-teman tinggal di penduduk yang kebanyakan pakai kunut, harus ikut biar aman sentosa. Tapi tiba-tiba pindah rumah, udah nikah, ikut suami pindah rumah, ternyata situ penduduknya tidak pakai kunut, ikutin aja, jangan Pak, waktu saya tinggal di sana saya pakai kunut, kita nggak pakai kunut di sini ya. Nah, berantem. Jadi nggak perlu berantem, tapi perlu kita bermazhab di mana tempat kita tinggal. Di sana teman-temannya pada pakai cadar, di sini nggak pakai cadar, ikutin aja. Itu namanya mazhab, pendapat para ulama, karena dia sudah bisa berijtihad. Ulama kalau ijtihadnya benar, pahalanya 2. Ya, kalau pendapatnya benar, pahalanya 2. Kalau pendapatnya salah, pahalnya 1. Contoh, ketika kita berbeda Idul Adha, yang satu lebarannya hari ini, satu itu namanya mazhab. Idul Fitri apalagi, ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran belakangan, udah masa ketupat, lebarannya lusa, ketupatnya basi. Ibu tuh sebenarnya lebaran pakai ketupatnya. Seperti itu. Ribet, biasa gue pakai sari, jadi kayak ribet gitu loh. Ternyata enakan pakai sarung. Lanjut? Oke, next. Mazhab Imam Syafi'i, bahasa Arab as-Syafi'iyah, adalah mazhab fikih dalam Sunni. Sunni itu ahlus sunnah wal jamaah. Sunni itu orang mengikuti sunnah. Sunni orang yang mengikuti sunnah, oke? Yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Kita sekarang abad ke-berapa ya? Abad 20. Berarti berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu. Jauh! 11 abad coy. Oh iya, 11 abad. Iya, lupa gue. Biasa di lupa-lupa lihat lucu. Berarti abad tuh 100 ya? Iya. Berarti jauh amat ya? 1100 tahun lalu. 1100 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2000. Iya. 2023. Dia udah gak usah dipikirin. Lanjut. Hal ini dapat dirasakan kalau dilihat dengan jelas mazhab Hambali dijadikan sebagai mazhab resmi. Kalau di Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Kalau di Indonesia, mazhabnya Imam Syafi'i. Apakah kita perlu bermazhab? Perlu. Kalau teman-teman lagi umroh pakai mazhab Imam Syafi'i, repot. Lagi tawaf kesenggol, pergi wudhu. Lagi tawaf kesenggol, pergi wudhu. Kagak kelar-kelar umrohnya. Dia dong tawaf dikit, aku kesenggol. Wudhunya jauh. Bayangin dari sini kalau kita mau wudhu ke tower 1, itu yang masih dekat sih sebenarnya. Kan balik lagi mau tawaf lagi, kagak. Maka kita berpindah mazhab. Maka perlu nggak bermazhab? Perlu kalau situasinya memungkinkan dan tidak memungkinkan. Understand? Lanjut. Jadi kalau di Saudi pakai Imam Hambali, kalau di kita Imam Syafi'i. Karena apa di Indonesia? Karena pertama kali di Indonesia adalah Islam bermazhab Syafi'i, sehingga mayoritas penyebaran Islam di Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. Jadi mudah-mudahan kita lebih ngerti. Oh, pantesan beda ya. Nanti kalau ke Turki beda lagi. Nanti kalau ke India Hanafi. Maka kalau ke Imam Syafi'i sebenarnya nih kita wajib pakai kaos kaki. Kalau ngaku Imam Syafi'i kita pakai kaos kaki. Karena Imam Syafi'i sangat hati-hati, dibilang apa? Yang namanya aurat wanita seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau teman-teman pakai kaos kaki berarti Syafi'i. Saya Hanafi. Karena saya nggak pakai kaos kaki. Nah, jadi di sini sampai mazhabnya Indonesia Syafi'i, tapi ternyata pakainya Hanafi. Siapa coba tunjuk tangan? Aku doang mau Syafi'i, tapi nggak pakai kaos kaki. Tapi harus satu, kalau Syafi'i, Hanafi, nggak boleh satu Syafi'i, satu Hanafi. Yang ini Syafi'i bagus.
Jadi kalau dia untuk urusan kaki Syafi'i, urusan jilbab Maliki. Karena kalau mau ikutin lu kan orang suka bilang gini, kan nggak boleh tuh di sini Syafi'i, sini Maliki. Tapi prakteknya kadang-kadang, aku bilang tadi, ini Hanafi kakinya, Hanafi Syafi'i, jilbabnya Hanafi. Kalau Imam Syafi'i lu pakai cadar, you understand? Kita enggak kan, saya Hanafi. Hanafi. Next. Dari garis keturunan ayahnya Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi pada Abdul Manaf, maka kakek Nabi yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya dia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab. Quraisy itu Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran. Maka kalau kita dibilang Imam Syafi'i mazhabnya, berarti kita ngikutin natawasal bil baba wal batulil mustata. Kok pada bengong? Lo taunya apaan? TikTok. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, apa gitu ya? Gua nggak tahu saya bil baba aja. Lanjut, next. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak, sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara jalan tersebut menjadi ciri khas. Tapi jalan mazhab ini harus sesuai dengan Quran dan hadis. Umi sering banget ngomong di sini ya beberapa bulan lalu. Misalnya apa sih Bu ngikut mazhab beda itu maksudnya gimana sih Bu? Gini loh. Itu udah nikah belum? Belum. Misalnya udah nikah belum? Udah. Anaknya udah punya. Anak pertama umur berapa? Udah diakekahin belum? Nah, diakekahin umur berapa? 4 bulan. Berarti nggak ngalamin Imam Syafi'i ini. Kalau akekah itu kalau ngikutin Imam Syafi'i hari ke-7, 14 atau 21 hari. Ikutin Imam Syafi'i. Tapi mungkin saat itu dia belum punya duit. Ya kan benar kan? Mungkin saat itu dia belum punya duit karena duit buat ngelahirin. Buat akekah 1 kambing 3 juta. Yang paling cakep, anak laki atau perempuan? Laki, 2 kambing coy. 1 laki-laki anak berarti 2 kambing 6 juta. Belum ada duitnya. Kalau jadi ada duitnya, berarti dia ikutin mazhab Imam Maliki. Karena Imam Maliki mengatakan apa? Boleh akikah kapan saja. Maka disebut dengan boleh nggak sih kita bermazhab? Boleh dong. Siapa yang nggak boleh? Emang lo tahu kemampuan gue atau tidak? Lo nggak tahu kan? Gue mampu atau enggak? Gue nggak bisa bilang berarti kamu bid'ah. Akikahnya 24 bulan. Apaan tuh? Orang kok sunnah Nabi. Kasihan orang. Syukur-syukur dia. Hah? Oh iya, yang orang gue kagak diundang sih. Yang orang ikut makan gue gak diundang. Jadi kalau umur 7, 14 atau 21 dan hari terakhir berarti diikuti Imam Syafi'i. Jadi ketika dia tidak mampu ya udah aku ikutin Imam Maliki apa? Ketika aku mampu, pas umur 4 bulan anaknya baru dia. Itu namanya mazhab. Itu namanya mazhab gitu, bukan aliran. Kalau aliran beda. Kalau aliran itu berkaitan dengan akidah. Aliran apa nih? Oh orang itu kok kalau misalnya dia minta sesuatu kok mintanya di kuburannya, itu udah aliran bukan mazhab. Karena dia bertentangan dengan Al-Quran. Gak ada orang minta di kuburan. Gak ada minta sama Allah. Kalau ke kuburan cuma ziarah, bukan minta. Nauzubillah min. You understand? Ada yang bisa kasih contoh tentang perbedaan mazhab? Ada nggak? Kayak tadi, oh kayak kan ini Imam Maliki, Imam Syafi'i. Coba ada yang bisa kasih contoh sayang, cantik, manjalita? Atau ada yang mau nanya tentang mazhab? Ayo, mau nanya silakan. Oke silakan nanya. Oh iya Kaliza. Jadi yang penting mazhab itu tidak keluar dari Quran sama hadis ya, itu. Kalau keluar kata Imam Syafi'i, kalau mazhab aku bertentangan dengan Quran dan hadis, jangan ikuti mazhab itu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau misalnya ada pendapatku yang di luar daripada Quran dan hadis dan bertentangan dengan Quran dan hadis, jangan ikuti. Mungkin ketika aku tuh berpikir seperti itu, aku pikir aku sedang kacau. Setingkat Imam Syafi'i aja bisa kacau. Jangan kita. Silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya mau nanya soal akikah tadi. Akikah, oke. Kalau berkaitan sama yang zaman dulu kan kadang ada orang tua yang belum menyanggupi untuk akikah. Nah, Ada yang dimana udah dewasa itu belum diakikahin, tapi ketika dia menikah baru saya harus akikah. Nah itu gimana tuh Umi? maka saya ingat sama guru saya dari Dr. Aisyah Dahlan.
Beliau bilang gini, kita punya otak ya, ada otak reptil, ada otak di depan ini otak untuk menyimpan ilmu, ngaji segala macam. Di sini kita untuk menyimpan emosi. Ada namanya emosi, katanya otak mamalia. Otak mamalia itu apa mamalia? Yang kita lihatin kan mamalia itu apa sih hewan mamalia? Sapi, kambing, mamalia ya, apa gitu lah ya. Nah, kenapa orang diakekahin kata Dr. Aisyah Dahlan? Untuk membunuh sifat-sifat hewan yang ada di dalam otak kita. Karena kalau kita ngomel kan kadang kelihatan apa ketahuan tuh apa namanya itu nafsu ganasnya. Gitu lah ya. Nah itu membunuh sifat hewaninya. Maka dengan cara apa? Berakikah dengan hewan mamalia. Apa yang mamalia? Kambing. Biar kenapa? Jadi kalau kata guru saya Dr. Aisyah Dahlan, kalau misalnya punya anak yang belum nurut, masih ngeyel, auzubillah menjalik, jangan-jangan dia belum diakekahin. Kalau ada masalah orang rezekinya belum terbuka, gue seret mulu susah lu, jangan-jangan dia belum diakekahin. Karena dia belum tebus kepada Allah lewat itu tadi hewan mamalia, karena kita otak mamalia. Jadi nggak bisa nggak nih kalau aku akikah diganti sama ayam? Kan ayam bukan mamalia. Mamalia ayam nggak? Enggak, unggas. Ya itu unggas. Emang otak lo otak unggas? Udah, gitu katanya. Jadi kalau dirimu bilang akikahnya udah nikah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan akikah itu nanti rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah karena dia sedang ngikutin Imam Maliki. Kalau itu Imam Syafi'i udah lewat. Tapi karena mazhabnya ke Maliki, ya udahlah pada saat aku menikah, aku akikah, mudah-mudahan rumah tanggaku sakinah. Tidak ada dalam rumah tangganya itu nanti sifat-sifat hewani yang ganas. Diboleh nggak? Boleh. Kenapa tadi yang sudah dibaca Maka Liza 64 ayat 16? Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Dia baru sanggup pas nikah. Oke? Jadi boleh nggak? Boleh. Ini kan lagi? Oh silakan. Jauh amat di sini. Di sini juga tadi mau nanya depan ya? Ya silakan depan di sini dulu. Jadi gitu boleh sayang ya? Boleh. Sekarang ini dulu. Maaf ya. Yang ini dulu sayang ya. Oke. Assalamualaikum Umi. Halo sayang. Terkait mazhab tadi, kan kita bermazhab sesuai wilayah kita, kemampuan dan wilayah. Terus ada satu kasus nih, kayak lebaran misalnya, kan perbedaan lebaran. Terus kita yang di kampung ini lebarannya itu ikutin lebih awal dari pemerintah. Terus kita pulang kampung di hari itu, tapi di sana udah lebaran, kita belum lebaran. Jadi kita di sini kan lebarannya besok, supaya kita sama-sama lebaran itu kita cari tempat yang ibadah lebarannya lebih awal juga. Itu diperbolehkan daripada sebenarnya ibadah kita belum lebaran. Nah, karena terkait pengen pulang kampung kan. Soalnya kalau misalnya pulang kampung, di sana kampungnya udah lebaran gitu. Jadi yang pertama sih sebenarnya surat An-Nisa ayat 49 ayat 59 kalau nggak salah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin di mana kamu berada. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa dalam mahfuzat? Likuli maqamin maqalun wa likuli maqalun maqamin. Di setiap tempat ada perkataannya, di setiap perkataan ada tempatnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kau tinggal di sini, kau itu tinggal di sini. Bukan ikutin yang sono. Tapi selama masih satu negeri, misalnya di Jakarta, pengen pulang ke Sumatera. Sumatera lebarannya udah duluan atau belakangan, kita lebaran pengen duluan. Atau gue pengen lebaran sama aja deh yang duluan gitu ya. Udah pulang ke sana. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh, asalkan sudah berpindah tempat. Seperti itu. Tapi kan bukan kan kita gitu. Makanya tadi kalau kita pengen jujur, ikutin pemerintah kita. Karena pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab nih, maaf ya, dalam kitab Fathul Bari ada referensinya. Ketika Ibnu Abbas berada di Syam bersama Muawiyah, itu nanya sama Umar bin Khattab, gimana nih di Syam udah lebaran, udah puasa, di Madinah belum berpuasa. Saat itu tuh kejadiannya. Maka Nabi bilang apa? Kamu harus ikuti di mana kamu tinggal. Soalnya Ibnu Abbas udah puasa, di sini belum puasa Muawiyah. Ya kamu tinggalnya di mana? Di sini. Ya ikuti di sini. Ibnu Abbas di mana? Di sana. Ikuti di sana. Itu kata Umar bin Khattab. Itu baru yang cuma dekat antara Syam dengan Madinah. Bagi kita Indonesia sama Saudi. Tapi kalaupun ternyata berarti gurunya salah bu atau enggak, yang begini pasti ada dalil mazhabnya apa?
Mungkin mazhab Hambali tadi, yang di sini kita mazhab Syafi'i, yang ikut di sini di sini. Tapi kan kalau menurut matahari, menurut ini ono gitu kan ya, itu berarti kita ikut sono. Karena kan kalau lebar tuh gini, ya silakan. Ingat tadi, kalau mujtahid itu, kalau dia pendapatnya salah, pahalanya 1. Kan kita cuma ngikut doang, kita mah nggak dosa, orang udah ada pemimpinnya. Tapi kalau dia benar pendapatnya ijtihadnya, maka dia pahalanya 2. Nggak ada yang salah. Yang salah udah nggak puasa, nggak lebaran. Terus nggak ngasih duit sama ponakan, nggak salaman pulang, nggak ngasih jatah orang tua. Itu salah tuh baru namanya. You understand? Jadi An-Nisa ayat 59. Taati Allah, taati Rasul, taati pemimpinmu. Berarti kemarin gimana? Oke saja lah. Yang di sana silakan, monggo. Saya aja nih, maafin ya. Ya, yang mau nanya lagi. Jadi mazhab itu sesuatu jalan yang dilalui dan dilewati. Tujuan seseorang. Kenapa dia tujuannya begitu? Karena dia punya niat mau pulang kampung. Gak apa-apa, ini oke, no problem. Daripada pulang ke alam baka. Silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku mau bertanya. Jadi kan kalau misalnya untuk sholat subuh itu kan ada yang pakai kunut atau tidak? Biasanya itu kan aku kalau sholat pakai kunut nih, tapi ada sewaktu-waktu itu terkadang kunutnya lupa gitu. Apakah itu kita lanjutkan saja atau kita sholat ulang lagi terus mengikuti mazhab Imam Syafi'i. gitu? Oke. Oke, terima Tergantung kasih. kita sholatnya di mana. Di rumah. Kalau di rumah biasanya pakai kunut. Iya. Pas lupa, ya udah nggak apa-apa, masih diulang lagi. Ketika lagi pakai kunut lagi ingat, berarti lagi ikutin Imam Syafi'i. Pas ketika lupa berarti ikutin Imam Maliki. Yang penting jangan imam yang lain, nggak sholat nggak kunut. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, no problem. Berarti ente sangat-sangat terbuka dan modern. Gitu. Tapi besok jangan lupa lagi. Tapi kalau ikutin Imam Syafi'i, kalau lupa sujud sahwi. Gitu aja. Jadi kalau ikutin Imam Syafi'i, sebenarnya gue kunut nih. Nah, gue kan ada pencinta kunut gitu kan. Tapi sekarang Palestina lagi begini, kita kunut nazilah kan. Kita pertolongan Allah. Gue kayaknya karena gue lupa, udahlah gue sujud sahwi Imam Syafi'i. Tapi kalau udahlah, tadi karena gue lupa, tidak mazhab lah sebentar. Besok gue juga sholat subuh, gue kunut lagi. Gak apa-apa. It's okay, no problem. Ya, jadi nggak masalah, nggak masalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah ya kan? Jadi tadi yang dia bilang kan gitu kan, soalnya gini nggak apa-apa. Baik, ada lagi, balik lagi sini, ada lagi mau nanya, nggak apa-apa di luar tema, nggak apa-apa, ini jangan di luar ruangan, capek gue turunnya, silakan. Nah, udah, terus cek aja kalau kita punya wudhu terus bersentuhan atau kesenggol sama teman kita yang cewek non muslim itu batal apa tidak? mau kesenggol sama cewek non muslim. Cakep juga pertanyaannya. Dia udah ketemu sama orang non muslim, pluk gitu ya. Batal nggak ya gue ya? Ada 2 jawaban. Yang pertama, kalau memang kita pakai surat apa namanya atau bait 28 batal. Karena innamal musyrikina najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Karena kan dia muslim ya, tidak menyembah Allah. Maka dia gitu ya, nggak enak takut viral. Kalau pada At-Taubah 28 batal. Itu pertama, karena At-Taubah 28 dan surat An-Nur ayat 31 kan dibilang tidak boleh kelihatan aurat kecuali sama orang-orang ini. Dan kalau kamu kelihatan aurat nggak boleh kecuali sama wanita-wanita muslim kan gitu. Sama yang muslim tidak boleh kelihatan aurat. Jangan kan bersentuhan, aurat tadi nggak boleh kelihatan. Kalau pakai An-Nur ayat 31 dan surat At-Taubah ayat 28. Tapi kalau pakai surat Ali Imran ayat 43 nggak batal karena bersentuhan di sini bukan bersentuhan yang begini. Bersentuhan adalah bersentuhan itu bersetubuh. Kan itu nggak bersetubuh sama laki-laki dan juga bukan masuk jari dengan si cewek itu kan. Coba dibuka dulu deh kak suratnya kak. Yang mana tadi ininya?
At-Taubah 28 ya. At-Taubah 28 dulu, habis itu apa tadi, Ali Imran ayat 43 yang katanya Maryam tidak disentuh oleh laki-laki sedikit pun. Tadi yang bertanya siapa aja ya? Maju. Hai Satu, dua, orang-orang tiga. yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sebab itu janganlah mereka diperbolehkan menghampiri masjid. Oke. Menghampiri Masjidil Haram setelah tahun ini. Jika kamu takut jatuh miskin, nanti Allah akan mengayakan kamu dengan karunia-Nya, dan Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke. Ada door prize hadiah yang Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka jangan kamu dekati masjid. Jangan kamu menyentuh masjid, termasuk orang-orang masjid, termasuk kita yang memang sholat di masjid. Yang kedua, dalam surat An-Nur tidak boleh memperlihatkan aurat kecuali kepada wanita muslim. Kalau pakai ayat ini, mazhabnya ini, ayat ini, berarti nggak boleh wudu lagi deh tuh. Tapi kalau kata surat Ali Imran, enggak dong. Kan cuma kesentuh, lagi pula nggak ada hubungannya. Lagi pula kan dia perempuan. Lagi pula dia juga bukan laki-laki yang memang seperti surat Ali Imran bilang nih ya. Ali Imran bilangnya apa tuh yang katanya? Ya Allah, bagaimana mungkin aku hamil, katakannya. Kan aku kan tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Nah, kata-kata sentuhan ini kan apa di sini? Ayat berapa Kak? 47. 47 coba dibaca Kak. Ayat 47. Bersentuhan, apakah orang tuh bakalan hamil kalau cuma disentuh kulitnya doang gini? Hamil enggak? Maryam berkata, Dahsyat banget. "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Qalat Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yansasni basar. Bagaimana mungkin aku punya anak sementara tidak ada laki-laki pun yang sasmi menyentuh aku. Basar itu kulit manusia. Aku kayaknya nggak pernah berhubungan. Yang sasnya apa? Berarti sentuhan adalah berhubungan intim. Berarti cuma kesenggol doang, celok. Sorry gue nggak sengaja. Tetap aja sholat pagi itu, oke? Jadi kata-kata sentuhan, jadi kalau sentuhan bersetubuh, 2, 3 bersetubuh. Nah itu aja juga ada kan di dalam mazhab di sini. Oh, kalau kita ikutin Imam Syafi'i nih, ternyata kalau cuma sentuhan kayak gitu gak batal. Oh sentuhan kalau kata Imam Maliki batal. Oh begini gitu kita lihat ya. Contoh-contoh sentuhannya. Nih, kalau mazhab Imam Hanafi, menurut mazhab Imam Hanafi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu kecuali kalau sentuhan itu menyebabkan laki-lakinya terangsang. Kalau kata mazhab Hanafi, kesentuh nih, makanya kita kan kalau di Mekah, kalau kita tawaf kan kesentuh ke kiri kanan tuh, udah gitu kan ada kulit-kulit baju, maka tidak akan batal kecuali kalau memang sentuhannya tadi maaf, ML, Mobile Legend. Atau mazhab Maliki dan mazhab Hambali, apabila bersentuhan itu menimbulkan syahwat, maka membatalkan wudhu. Tapi bila tidak menimbulkan syahwat, enggak batal wudhu kata Maliki, kata Hambali. Kalau Hanafi kagak ada batal-batalan. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila bersentuhan itu tidak ada penghalang, enggak ada penghalangnya, maka membatalkan wudhu kecuali dengan mahram sendiri. Tapi apabila ada penghalang, tidak membatalkan wudhu. Jadi misalnya kita lagi tawaf, lagi sa'i, ada penghalang nih baju, enggak akan membatalkan. Jadi mazhab imam yang 4 orang ini aja tidak seperti itu. Jadi perlukah kita bermazhab? Kalau menurut Bu Ida sebagai ketua penyuluh sebanten, penyuluh itu kan penyuluh agama. Yes. Mereka kalau ngasih penyuluhan pakai mazhab juga nggak? Atau menurut gue sebagai penyuluh? Nah, coba. Nah, Kalau pakai kalimat menurut gue, itu mah mazhabi namanya, ya kan? Jadi mazhab gue dong gitu kan. Nah, tapi intinya semua itu kan mazhab itu kan tempat pergi ya. Jadi tempat kita berkiblat lah gitu ya. Jadi intinya sebagai penyuluh juga tetap kita yang kita pegang itu Indonesia pada umumnya adalah mazhab Syafi'i. Kehati-hatiannya itu loh Mi yang mesti kita ikuti dari Imam Syafi'i. Tapi kalau betul saya sepakat dengan Umi pada iya. Bukannya COD Mi, bukan COD. Jadi pada dasarnya pada saat kita melakukan ibadah-ibadah ya, itu kalau misalnya kita lakukan tapi kita tidak mampu, nah ini yang berat ya kan? Maka itu
beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu, meskipun harus secara kafah. Ya. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, tapi untuk mencapai yang namanya kafah itu ada prosesnya. Proses tidak boleh protes, gitu ya. Jadi intinya proses harus dinikmati. Setiap manusia pasti punya kapasitasnya masing-masing untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jangan juga merasa dirinya, oh mazhab gue yang paling benar ini. Karena rata-rata begitu ya. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, yang lain salah. Gue muslim, lo kafir. Gue gini, lo enggak gitu juga ya Mia. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betul ya Mi, pada saat manusia itu memberikan makanan kepada siapa Mi? Ke lain agama. Lain agama pun tetap berpahala. Gitu ya, Moga Mi. Makasih. Ada lagi yang mau nanya sayang? Oke silakan. Oh paling banyak di sini. 1, 2 ini dulu ya. Bentar nih, oh itu aja. Saya mau nanya, ini ke antar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau tanya terkait yang tadi wudhu kan kalau disebut sama orang muslim karena katanya kalau perempuan muslim nggak boleh lihat aurat kita, itu ada batasan mana atau sama aja sama kayak laki-laki? Kan kalau yang laki-laki boleh lihat cuma muka sama telapak tangan, kalau perempuan non muslim boleh melihat kita itu apanya? Karena teman saya banyak kan yang muslim. Baik, yang kedua. Yang kedua, ketiga banyak juga yang nanya. Saya bantuin nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam. Aku mau nanya tentang ini sunat untuk anak perempuan. Itu hukumnya gimana? Karena kan sekarang lagi pro-kontra tuh Mi, kalau dunia medis katanya udah nggak boleh. Itu aja sih. Ini bagaimana aurat dengan non muslim. Ini bagaimana masalah sunat. Satu lagi dari oh, iklan lagi silakan. Mau nanya soal yang tadi yang akikah. Mazhab akikah. Itu kan misalkan saya Imam Syafi'i mengatakan Syafi'i, tapi akikahnya sama kayak Mbak tadi baru 4 bulan gitu kan. Nah itu kan otomatis mengikuti Imam Maliki. Nah terus perpindahan mazhab itu apakah sah-sah? Pakai niat apa enggak gitu? Apakah ada niatnya atau gimana? Terus nanti anaknya itu jadinya mengikuti imam apa? Waduh. Imam masjid kayaknya sih. Ada yang ikut sama imam masjid kan? Oh iya, silakan sambil. Oh iya. Oh ya Allah, perpindahan mazhab enggak, saya enggak pakai mazhab. Terima kasih. Ada sertifikat nih. Jadi kita Imam Syafi'i, lagi kita Imam Syafi'i. Pas praktek akikah ternyata Imam Maliki. Kadang-kadang nggak mampu. Itu perpindahan mazhab pakai niat nggak usah. Gak usah pakai niat, gak usah pakai nawa itu. Wah syukuran wah apa aku pindah mazhab. Enggak sayang cantik ya, itu yang pertama. Karena tadi dalilnya surat 64 ayat 16 catat. Bertakwa sesuai dengan kesanggupanmu. Dirimu udah benar-benar memang di Indonesia mayoritas kita adalah Imam Syafi'i. Tapi ketika akikah boleh nggak? Itu berpindah langsung aja. Dan yang kedua, apakah perlu juga yang namanya dalam niat itu kita ucapkan, kita lafazkan? Ya kalau dilafazkan boleh. Ya Allah maaf ya Allah, aku sebenarnya pengennya sih ikutin lebih sunnah gitu ya, lebih yang namanya sesuai Quran hadis. Tapi ternyata saya belum punya yang namanya nafkahnya pada saat ini. Nah ternyata saya punyanya setelah anak saya udah 2 tahun. Nah saya jadi baru situ niat boleh juga. Tetap anak kita adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu, cuma beda imam doang. Masa jadi murtad? Kayak gitu ya sayangnya. Oke, 64 16. Kemudian ini, bagaimana masalah sunat? Sunat itu kenapa sekarang dilarang? Karena orang udah ditakut-takutin. Dia pikir, mohon maaf nih kita ngomongin fikih, klitoris itu dipotong. Salah, kalau klitoris dipotong, habis kita nggak bisa namanya punya nafsu. Maka semua orang bilang jangan gitu kan. Nanti itu akan merusak wanita. Iya kalau dipotong, maaf klitorisnya. Ini nggak dipotong, cuma disayat seret gitu loh. Ini misalnya maaf nih, apa sih namanya nih, kelingking. Bayangkan itu. Itu nggak dipotong gini. Nah maaf saya teh, gini doang seret gitu, cuma disayat seret udah. Nah masalahnya orang yang nyunat itu berpikirnya dipotong.
repot, nafsu ente gede. Kalau si ini kelingking ini nongol, bayangin lagi. Lu pakai celana dalam dan pakai celana jeans ketat, dia nongol, paham ya? Kalau saya ini ketutup, dia nongol. Ini bukan jorok, ini Piki. Terus saya jalan pakai celana jeans, kegesek-gesek, gesrek. Itu nanti ente nafsunya gede, repot. Iya, fungsinya jadi apa ya? Emang kalau dia dipotong, kalau kata Ibnu Qayyim Jauziyah, kalau dipotong itu laki-laki tidak bisa mendapatkan kenikmatan. Jadi ini cuma sel begitu. Nah inilah untuk si biar belum dikasih lo susah ngomongnya gitu. Jadi untuk apa ini si wanita disunat? Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, hurmatun lin nisa wa wajibun al faraidun lil rijal. Disunat itu adalah kewajiban untuk laki-laki tapi kehormatan untuk wanita. Jadi kalau kita disunat lebih terhormat, lebih mulia dan lebih mencerahkan wajah. Yang gak cerah berarti. Yang gak cerah berarti yang disunat ya. Oh pantesan lo pakai celana masker, takut ketahuan. Tapi emang si Cin, maaf dipunten banget. Emang nih kalau kita ngomongin mazhab sama fikih, maaf banget kemaluan kita itu digambarkan lewat wajah kita. Kalau ente wajahnya panjang di sini. Kalau maaf ente tembem, cabi. Kalau ente mancung, berarti itunya juga. Tapi kalau ente pesek, itunya. Coba lihat. Kalau langsung Ini cabi. Bulat di bawahnya. Ini putih. Ini agak berjerawat. Kalau bibirnya hitam, gituannya juga hitam. Iya. Kalau bibirnya bersih, merah jambu, sininya merah jambu. Maaf ya, enggak itu kalau kata Ibnu Qayyim Jauziyah, kewajiban bagi laki-laki kehormatan untuk wanita. Jadi sebaiknya disunat. Jadi bukan dipotong ya, disayang. Udah. Terus yang tadi yang nanya gimana? Bagaimana dengan masalah aurat? Apakah aurat seperti kita ke laki-laki, kecuali muka dan telapak tangan? Sebenarnya kalau kita ngomongin aurat itu, sebenarnya aurat itu cuma dua buat perempuan kan? Maaf banget, rambut, leher, payudara sama ini. Itu sebenarnya aurat. Apa sih aurat? Artinya sesuatu yang kalau dilihat ke orang kita malu. Malu gak sih kalau kelihatan giniannya? Malu gak sih kalau malu? Itulah aurat. Nah, jadi kalau kita ke laki-laki seluruh muka dan telapak tangan, seluruh badan, muka telapak tangan. Kalau misalnya ke non muslim, kenapa sih takut dia menceritakan aib kita? Tahu nggak lo, masa tuh rambutnya segitu tuh, masa masih muda, udah putih rambutnya, nah cerita muslim, itu nggak enaknya, takut diceritain aib-aib kita. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Yang penting jangan dilihatin ini sama ini. Nah ini aurat banget. Ini nggak boleh gini. Ini aurat artinya sesuatu aib yang tidak boleh dilihat oleh seorang kecuali suami, kecuali mertua. Mertua juga kita malu ya. Nah, tapi kan ada di situ di Quran surat An-Nur ayat 31 boleh dilihat, tapi bukan aurat ini ya, ini maksudnya rambut. Kira-kira gitu sayang ya, jadi harus hati-hati. Oke, udah jam 1 ya sayang ya? Ya. Di jam 1. Oke. Nah sekarang tadi siapa yang itu tuh? Maju dong ke depan. Tolong kali ini dibantu nih, kasih yang bertanya tadi, pilihin aja deh mana yang bagus. Bertanya boleh maju. Yang bertanya atau dianterin, mana tenangannya diantar tuh hadiahnya. Maju aja kak. Maju sambil maju. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Ayo maju. Oke, masih banyak. Waduh.
dapat hadiah. Masuk ya jam 1 ya? Yang dari sana Sudah pada makan kalian? Masya Allah. Iya, kalau masalah Terus langsung akikah, bicara lagi gitu? kalau misalkan anak mengakikahkan orang tuanya, orang tuanya Udah lama? udah keluar, ganti ya. Tadinya kan itu udah meninggal. Ini pada arisan di sini nih, ibu. Ini arisan nih. Akikahkan itu masih boleh nggak? Dan yang akikahkan anaknya. Gitu. Kamu bagian apa? Baik, siapa yang dibagiin silakan. Yang di belakang. Lulusan mana kamu? UGM. Udah menikah? Sudah. Banyak saya temuin itu 28 tahun. Selanjutnya ada yang sebenarnya itu atau aliran gitu ya yang sebenarnya